Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan kabar gembira kepada teman-teman tenaga honorer. Hal ini terkait dengan hasil pertemuan DPR RI, Kemenpan RB dengan Ketua Umum Persatuan P3K, sehingga membuatkan honorer merasakan kelegaan. Bocoran dari Kemenpan RB bahwa P3K tenaga teknis akan direkrut melalui 4 jalur. Guru P1 diprioritaskan. Pakaian seragam P3K sudah disampaikan oleh Kemenpan RB. Seperti apa detail berita ini? Mari kita simak bersama. Seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketua Umum Persatuan P3K tersenyum lebar. Honorer lega. Ini ditayang pada hari Senin, 8 Juli 2024. Ketum Persatuan P3K RI, Teten Nurjamil tersenyum lebar. Seusai bertemu dengan DPR RI, Kemenpan RB, honor pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib P3K dan honorer. Alhamdulillah, hasil pertemuan Persatuan P3K RI dengan Pak Mardani dan staf ahli Menpan RB, Bu Esti dan Pak Yoga, cukup membuat kami lega. Dia menyebutkan RPP manajemen ASN saat ini sudah sampai uji publik. Baik dari DPR maupun Kemenpan RB memastikan P3K mendapatkan pensiunan. Tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub per wali kota terkait tunjangan daerah serta aturan seragam ASN P3K. Teten mengungkapkan baik DPR maupun Kemenpan RB menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani berjanji, usulan kami agar dibuat regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan, jabatan ASN P3K, dan lain-lain, akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Azwar Anas. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K lanjutnya, fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah terkait masa kontrak. Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan. Bagaimana dengan nasib honorer? Kemenpan RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer K2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu 1. Operator sekolah umum operasional bagi SD dan SMP. 2. Pengadaan tenaga tata usaha perkantoran dan non-sekolah. 3. Pengadaan pelayanan operasional D3. 4. Penata pelayanan operasional S1 sederajat. Kemenpan RB juga menegaskan
Honorer yang sudah P1 di CAT 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024. Mengenai seragam bagi ASN P3K merujuk kepada Permendagri nomor 6 tahun 2021. Kemenpan RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis kesehatan, D2, D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1 sampai 5 tahun. Selamat bagi teman-teman tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.